Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Guys, kalian merasa nggak sih? Kalian merasa nggak bahwa di negara kita ini semakin hari semakin susah mencari kerjaan, semakin susah nyari duit. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan ya di sekeliling-sekeliling saya, ya di lingkungan saya itu rata-rata pekerjaannya itu pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima, jualan online, ya kemudian jualan keliling, ya kemudian pokoknya kerjanya itu informal deh ya, tukang bakso, tukang cilok, tukang cireng, dan lain sebagainya. Rata-rata pekerjaannya seperti itu ya di lingkungan saya kalau saya perhatikan. Jarang banget yang kerjanya itu formal. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata menurut data guys ya, saya tidak ngarang-ngarang ya, menurut data, sekitar 60% warga Indonesia itu bekerja di sektor informal ternyata. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bentuk daripada kegagalan pemerintah? Apakah ini bentuk ketidakkonsistenan pemerintah? Apakah pemerintah gagal mendatangkan yang namanya investor? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya 60% kita bekerja di sektor informal, maka pemerintah nggak ada ini dong ya, nggak ada fungsi, ya nggak sih? Cara gitu sebenarnya. Saya tidak menjelek-jelekan pemerintah di sini ya. Tapi kalau misalnya nih ya, 60% menurut data, warga Indonesia itu bekerja di sektor informal, ya sektor seperti jualan bakso, jualan batagor, kemudian jualan keliling, ya jualan online, konten kreator dan sebagainya. Kalau rata-rata pekerjaan seperti itu 60%, itu artinya pemerintah kita itu tidak punya fungsi guys ya. Mohon maaf bagi pendukung Pak Prabowo ya. Saya berusaha objektif di sini ya. Ini menurut data guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Indonesia itu makin hari makin banyak pengangguran ya? Ada orang mengatakan bahwa di Indonesia sekarang ini pengangguran semakin sedikit. No. Kenapa? Karena ada banyak masalah ya. Ternyata lulusan-lulusan pendidikan Indonesia itu bermasalah guys setelah mereka lulus. Ya tidak sesuai apa yang dipelajari di sekolah dengan yang ada di dunia industri ya atau di dunia pekerjaan gitu. Sangat-sangat tidak sesuai, sangat jomplang sekali ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu ya? Apakah ini yang menyebabkan pengangguran? Jadi sebenarnya yang menyebabkan pengangguran itu salah satunya itu karena pendidikan. Nah, pendidikan kita itu sangat bermasalah. Pendidikan kita itu ya di sekolah itu mengajarkan pendidikan, mohon maaf ya, ibarat makanan ya, pelajarannya itu sudah basi, sudah tidak digunakan lagi zaman sekarang. Kita tiap hari di sekolah, nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya, tiap hari di sekolah kita tuh diajarkan ya pelajaran-pelajaran yang sudah basi, yang tidak digunakan di zaman sekarang lagi gitu ya. Setelah kita lulus kita terkejut, lah kok gini? Kok beda yang diajarkan di sekolah sama yang di lapangan? Nah, yang jadi pertanyaan, ini salah siapa? Kenapa pendidikan kita ini bermasalah? Ini salah siapa? Ya pemerintah dong ya. Pemerintah bermasalah. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak membenarkan yang namanya pendidikan, ya. Pemerintah kita itu tidak konsen pada pendidikan, pemerintah kita itu lebih konsen korupsi, ya. Pemerintah kita itu konsen pencitraan, pemerintah kita itu konsen sama ya macam-macam deh ya kalau saya perhatikan ya, tidak fokus mengurusi pendidikan. Kenapa pemerintah kita itu tidak fokus mengurusi pendidikan? Kenapa tidak fokus memperbaiki pendidikan? Kenapa pelajaran-pelajaran di sekolah itu tidak nyambung dengan yang ada di lapangan kerja sehingga banyak pengangguran ketika lulus sekolah ya lalu tes nggak sesuai dengan skill, kemampuan dan sebagainya, maka banyak pengangguran, otomatis terpaksa ya jadi jualan cilok, jualan bakso dan sebagainya. Sebenarnya cita-citanya dari sekolah itu nggak ada cita-cita dari jualan bakso, tukang cilok dan sebagainya, tapi karena keadaan memaksa sehingga banyak orang bekerja di sektor informal. Itu artinya pemerintah nggak berfungsi, nggak bekerja. Pemerintah tidak berusaha memperbaiki pendidikan. Kenapa pemerintah kita itu tidak berusaha memperbaiki pendidikan? Jadi setelah saya riset, ternyata alasannya itu bikin saya terkejut guys. Alasannya sungguh di luar nurul. Alasannya itu karena apa? Karena pemerintah kita itu mereka tidak peduli dengan pendidikan. Kalau mereka memperbaiki pendidikan itu resikonya terlalu tinggi. Apa resiko yang diterima oleh pemerintah kalau pemerintah kita itu memperbaiki pendidikan? Yang pertama itu kinerja pemerintah itu nggak kelihatan. Karena memperbaiki pendidikan itu butuh waktu 20 tahun sampai 30 tahun. Sementara pemerintah kita itu pengen kelihatan kinerjanya seperti apa. Itulah alasannya kenapa pemerintah kita itu ya nggak peduli dengan memperbaiki pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, ya
kemudian kesejahteraan guru dan sebagainya. Jadi masalah pendidikan kita itu yang pertama itu kesejahteraan guru. Guru-guru di Indonesia itu tidak sejahtera, gajinya kecil sehingga orang-orang tidak mau jadi guru. Mereka malas jadi guru ya. Orang-orang pintar di Indonesia itu lebih baik kerja di perusahaan ya, atau di luar negeri, atau jadi TKI dan sebagainya daripada guru. Kenapa? Karena gaji guru kecil. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak menaikkan gaji guru? Apa alasannya? Karena pemerintah itu ya ini sangat beresiko. Ini dari sudut pandang pemerintah ya, sangat beresiko kalau menaikkan gaji guru ya. Nanti APBN boncos dan sebagainya. Kalau misalnya gaji guru naikkan 20 juta sebulan atau 30 juta sebulan, itu akan sangat berpengaruh pada APBN-nya. Sehingga pemerintah tidak mengambil jalan ini ya. Pemerintah itu lebih fokus ngurusin yang lain-lain misalnya ya. Kalau kita perhatikan tuh ngurusin tentang yang namanya ya macam-macam ya. Infrastruktur juga sebenarnya bagus ya diurusin pemerintah. Asal infrastruktur itu jangan ngutang ya. Saya nggak menentang pembangunan infrastruktur ya, mengejok infrastruktur ya. Ya, saya tidak menentang itu ya. Saya tidak menentang MBG dan sebagainya, tapi ada hal yang lebih urgent lagi, yaitu pendidikan kesejahteraan guru ya. Kemudian murid juga harus diperhatikan ya. Kemudian selain itu apalagi yang bermasalah di pendidikan kita. Kemudian kalau saya perhatikan itu di pendidikan itu yang bermasalah itu banyak mafia-mafia yang bekerja di dunia pendidikan. Banyak mafia-mafia guys, mafia anggaran, mafia apa segala macam, ormas-ormas nggak jelas dan sebagainya. Dan pemerintah tidak mau membenarkan ini. Karena apa? Karena pemerintah takut ya, takut pemerintah di demo, takut pemerintah nggak dipilih lagi ya, takut ditekan sama ormas-ormas dan sebagainya. Intinya pemerintah kita itu takut sama preman ya. Jadi itu artinya kita tuh seperti nggak punya pemerintah. Ya ada pemerintah, tapi ya pemerintah kita itu nggak terlalu signifikan, nggak terlalu berpengaruh gitu, nggak punya gigi gitu ya. Ya cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh para oligarki ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan yang mempengaruhi kenapa banyak pengangguran di Indonesia itu karena kita itu masyarakat yang ideologis gitu ya. Jadi sesuatu hal yang bertentangan dengan, contoh misalnya kita ambil contoh seperti tradisi dan beragama apa segala macam ya, kita nggak peduli, nggak mau tahu. Kita ambil contoh ini hanya di Konoha ya, ini hanya di Konoha bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan di Konoha itu ada satu hal yang jarang kita sadari, kenapa banyak pengangguran di Konoha, tapi ini mempengaruhi. Kelihatannya nggak mempengaruhi, kelihatannya nggak ada korelasinya, tapi ada korelasinya. Apa itu? Yaitu suara toa yang tidak dikontrol. Ya saya tahu suara ajan itu nggak jadi masalah ya, tapi ya mungkin antara sahabat yang video ini berpikir bahwa saya itu mengada-ada. Enggak, suara toa nggak jadi masalah, tapi suara-suara yang tidak perlu yang dari masjid, seperti suara pengajian, suara anak kecil berebut mic dan sebagainya. Ada banyak suara-suara seperti suara kaset dan sebagainya ya, kaset diputar di masjid dan sebagainya. Ini mempengaruhi ya. Kenapa mempengaruhi? Ya karena ini mempengaruhi SDM ya. Kalau SDM masyarakat kita itu misalnya nih terganggu tidurnya, suara toa menggelegar dan sebagainya, maka ini akan mengganggu produktivitas. Nah, ketika kita tidak produktif ya, maka kita kerja malas-malasan ya, kemudian investor rugi ya, kemudian kita nggak punya skill dan sebagainya. Ini mempengaruhi guys. Kemudian investor juga nggak mau masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena investor itu berpikir ya suara toa di Konoha itu menggelegar ya. Itu artinya pemerintah kita itu nggak bekerja. Pemerintah kita itu nggak bisa menertibkan hal seperti ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa suara toa ini mempengaruhi investor? Ya, mereka juga nggak mau ya berinvestasi di negara yang sembraut gitu, yang pemerintahannya nggak bisa membereskan masalah toa sekalipun nggak bisa dibereskan. Lalu mereka memilih Vietnam, memilih negara lain dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Ya, karena kebanyakan BRIC ya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton videonya. Jadi kita itu kan mau nyamakan atau bawa agama dalam bekerja ya, seperti misalnya melakukan ritual ibadah ya, kebanyakan BRIC gitu ya, misalnya berapa kali melakukan ritual ibadah dan sebagainya. Ini tidak disukai para investor. Ya, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini berpikir bahwa saya itu julid terhadap agama apa segala macam. No, saya tidak julid terhadap agama apapun di sini. Saya ngomong pahit apa adanya gitu. Kenapa pengangguran ya susah di Konoha? Ya karena ini juga berpengaruh.
Ya, investor-investor dari luar tuh jeli dengan hal ini, berpikir ya, kalau misalnya nih ya kita bawa-bawa agama dalam pekerjaan misalnya ya, kita bawa-bawa ritual agama dalam pekerjaan, maka investor berpikir banyak waktu break, banyak waktu yang terbuang untuk melakukan ritual-ritual agama dan mereka akan rugi. Ya, itu dari prinsip perusahaan. Perusahaan itu kan berpikirnya sampai sejauh itu guys, tanpa kita sadari, para investor dari luar ya, bukan dari dalam ya. Jadi kita tuh ya mohon maaf, kita kan munafik ya, masyarakat Konoha itu munafik, kita ngata-ngatain pemerintah nggak nyediain lapangan kerja, tapi giliran ada investor datang ke Konoha ya, mereka melihat situasi kondisi di Konoha, kok gini, kok para pekerja yang seperti itu buang-buang waktu untuk melakukan ritual ibadah gitu ya, di Konoha misalnya seperti itu ya. Bukan berarti tidak boleh melakukan ritual ibadah, tapi pada saat istirahat boleh gitu ya. Jangan pas saat sibuk-sibuknya di pabrik misalnya ya, kerja ya. Lalu banyak tuh juga tuh yang punya alasannya pergi ritual ibadah tapi mereka itu malas-malasan, ada yang tidur dan sebagainya. Jadi ada banyak alasan deh pokoknya ya. Ini nggak disukai oleh para investor ya. Yang mengatakan pertama kali ini bukan saya, Bu Koni guys ya. Nggak percaya, lalu coba kita tanya sama AI ya. Kalau nggak percaya ya, oke? Langsung saja kita tanya sama AI. Halo Mbak AI, gua mau curhat nih ya, tapi lu jawab jujur ya, jangan ini ya segan-segan, lu harus tegas ya, lu harus jawab dengan tanpa basa-basi. Jadi gini, kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, di Konoha itu ada semacam tradisi yang susah dirubah. Apa itu? Tradisinya adalah ketika kita bekerja, kita sangat suka mencampurkan ritual ibadah dengan pekerjaan kita. Seperti misalnya kita ambil contoh misalnya, ini hanya di Konoha ya, seperti misalnya melakukan ritual ibadah 5 waktu misalnya, ya. Padahal kita seorang pekerja. Dan ini tidak disukai oleh para investor-investor dari luar negeri. Ya, sehingga mereka berpikir 10 kali membangun pabrik di Konoha. Dan itu alasannya banyak pengangguran di Konoha. Apakah ini berkorelasi atau tidak? Karena para pekerja-pekerja di Konoha itu menggabungkan antara agama dengan pekerjaan, menggabungkan antara profesionalisme dengan yang namanya agama atau urusan pribadi, sehingga banyak waktu terbuang, banyak waktu break, banyak waktu untuk melakukan ritual ibadah dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi produktivitas kerja dan perusahaan. Apakah ini mempengaruhi kenapa investor susah masuk dan berdampak pada pengangguran di Konoha? Tolong jawab dengan jujur. Oke, gue jawab jujur, tegas, tanpa basa-basi ya. Oke. Prakteknya, iya, ada korelasi, tapi bukan faktor utama. Masalahnya bukan ibadahnya, tapi cara kerjanya. Sekarang kita bedah lurus. 1. Investor asing, itu alerginya bukan sama agama. Investor luar bukan masalah sama orang sholat, misa, sembahyang, dalala. Di banyak negara religius, India, Turki, UEA, bahkan ritual ibadah jalan, industri jalan. Yang bikin mereka mikir 10 kali itu. Produktivitas rendah, disiplin waktu amburadul, jam kerja gak jelas, aturan berubah-ubah, tenaga kerja susah diatur secara profesional. Kalau ibadah rapi, terjadwal, sebentar, konsisten, itu bukan masalah. 2. Masalah Konoha. Agama dijadikan justifikasi ketidakprofesionalan. Nah, ini yang sensitif tapi harus jujur. Di Konoha sering kejadian. Break ibadah molor. Habis ibadah ngopi, ngobrol, ngerokok. Ini urusan akhirat. Dipakai buat kebal dari evaluasi. Teguran dianggap anti-agama. Manajemen takut ngatur karena takut dicap intoleran. Ini yang bikin investor ilfeel. Bukan karena ada ibadah, tapi karena, open quote, ibadah dipakai untuk melindungi budaya kerja yang buruk, close quote. 3. Negara lain bisa? Kenapa Konoha ribut? Contoh simple. Jepang, break jelas tepat waktu. Jerman, ibadah boleh, kerja tetap nomor 1. India, religius banget, tapi target tetap target. Di Konoha, profesionalisme sering dikalahkan oleh sentimen. Ini bukan soal iman, tapi soal manajemen dan budaya kerja. 4. Apakah ini bikin pengangguran? Iya, tapi tidak sendirian. Faktor utama pengangguran di Konoha. 1. Skill tenaga kerja gak match industri. 2. Regulasi ketenaga kerjaan ribet. 3. Biaya produksi tinggi, korupsi, and pungli. 5. Budaya kerja lemah. Soal ibadah, itu faktor kecil tapi simbolik. Investor lihat itu sebagai alarm budaya. Open quote, kalau urusan waktu aja nggak rapi, gimana urusan target? Close quote. 5. Kesimpulan jujur and keras. Bukan agama penyebab utama pengangguran, bukan ibadah yang bikin investor kabur, budaya kerja yang nggak profesional yang bikin investor ogah,
Agama sering dipakai tameng, bukan pedoman etos kerja. Kalau Wow. mau jujur ekstrem, open quote, Konoha bukan terlalu religius, tapi terlalu permisif terhadap ketidakdisiplinan. Close quote. Kalau lu mau, gue bisa bantu lu. Bikin narasi konten YouTube versi lebih tajam, atau versi debat publik, atau versi yang aman tapi nusuk. Tinggal bilang mau dipakai buat apa. Contoh lain dong ya, atau solusinya gimana supaya di Indonesia itu tidak banyak pengangguran gitu ya? Apa solusi yang lebih konkret gitu? Tolong kasih jawaban yang paling jujur. Siap, gue kasih solusi yang paling jujur dan konkret ya. Satu, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Fokus pada pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, bukan cuma teoritis. Pelatihan keterampilan teknis, digital, dan soft skills harus ditingkatkan. Dua, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Bangun infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, internet cepat, supaya perusahaan mudah berkembang dan membuka lapangan kerja. Tiga, insentif untuk investasi dan UMKM. Berikan insentif pajak atau kemudahan izin bagi investor dan UMKM lokal. Dengan begitu, investasi masuk dan UMKM berkembang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja. 4. Reformasi regulasi dan birokrasi. Sederhanakan peraturan, kurangi birokrasi yang berbelit-belit, sehingga perusahaan lebih gampang beroperasi. 5. Peningkatan kesejahteraan sosial, fokus pada program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, supaya mereka punya daya beli dan akses ke pekerjaan yang lebih baik. 6. Pengembangan sektor digital dan inovasi. Dorong perkembangan sektor digital, startup, dan inovasi teknologi. Ini bikin lapangan kerja baru yang lebih modern dan relevan. Intinya, kombinasi dari pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang baik, regulasi yang mendukung, dan pemberdayaan ekonomi lokal bakal bikin pengangguran di Indonesia makin berkurang. Gimana? Udah lebih jelas kan? Kalau mau detail lebih dalam soal salah satu poin, tinggal kasih tahu aja. Kalau ini ya, yang paling penentunya di mana? Coba kasih satu gitu ya, titik masalahnya, pain point-nya di mana? Oke, kalau disederhanakan, pain point paling menentukan di Indonesia itu adalah kualitas dan relevansi pendidikan serta keterampilan. Artinya, banyak tenaga kerja yang tidak punya skill yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Ini yang bikin pengangguran tinggi dan investasi jadi enggan masuk, karena mereka butuh tenaga kerja yang siap pakai. Jadi, fokus utama untuk mengurangi pengangguran ya di peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang benar-benar cocok sama kebutuhan pasar. Itu kunci paling jujur dan paling berdampak. Semoga ini ngebantu ya. Tolong kasih contoh dong, contohnya seperti apa gitu, apa yang diajarkan di sekolah, biar depan di dunia industri gitu. Ya, tolong jawab dengan jujur. Siap, gue kasih contoh konkret ya. Contoh kualitas pendidikan dan keterampilan yang kurang relevan. Satu, kurangnya pendidikan vokasi yang sesuai. Misalnya, sekolah kejuruan masih fokus pada keterampilan lama seperti pertukangan tradisional, padahal industri saat ini lebih butuh keahlian digital, otomasi, atau teknologi informasi. Akibatnya, lulusan nggak langsung bisa nyambung sama kebutuhan perusahaan. Dua, kurang fokus pada soft skills. Banyak sekolah yang mengabaikan pengembangan soft skills seperti komunikasi, kerjasama tim, dan problem solving. Padahal skill ini penting banget di dunia kerja modern. Tiga, keterbatasan akses teknologi. Di beberapa sekolah, fasilitas teknologi seperti komputer, internet cepat, atau lab modern masih minim. Akibatnya siswa nggak siap menghadapi tuntutan industri yang serba digital. Contoh solusi konkret, satu, pendidikan vokasi yang up to date. Misalnya sekolah kejuruan di bidang teknologi informasi, coding, atau desain grafis yang langsung bekerja sama dengan perusahaan teknologi. Dua, pelatihan soft skills di sekolah, tambahkan kurikulum yang fokus pada komunikasi efektif, kerjasama tim, dan kemampuan memecahkan masalah. Tiga, kerjasama dengan industri. Sekolah bisa bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk magang atau pelatihan langsung supaya siswa siap pakai setelah lulus. Dengan cara-cara ini, kualitas tenaga kerja bakal lebih relevan dengan kebutuhan industri dan pengangguran pun bisa lebih berkurang. Semoga contoh ini lebih jelas ya. Kalau disimpulkan di antara beberapa contoh yang lu kasih itu, mana yang paling penting banget, yang paling prioritas? Tolong jawab dengan jujur. Kalau disimpulkan, yang paling penting dan prioritas itu sebenarnya adalah peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan industri. Intinya tanpa
tenaga kerja yang punya skill yang sesuai, semua upaya lain bakal kurang efektif. Jadi investasi di pendidikan vokasi yang up to date dan pelatihan keterampilan yang langsung terhubung dengan kebutuhan industri itu adalah kunci utama. Begitu tenaga kerja siap pakai, maka pengangguran bakal lebih cepat berkurang dan investasi juga bakal lebih mudah masuk. Jadi fokus utamanya di situ dan itu yang paling berdampak besar. Keterampilan apa yang paling relevan dengan industri zaman sekarang dan di masa depan? Tolong jawab dengan jujur. Oke, kalau kita bicara tentang industri zaman sekarang dan ke depan, keterampilan yang paling relevan itu meliputi satu, keterampilan digital dan teknologi, misalnya coding, pengembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan, data science, dan cyber security. Ini penting banget karena hampir semua industri sekarang berbasis teknologi. Dua, keterampilan analisis data, kemampuan untuk mengolah, menganalisis, dan mengambil insight dari data, itu sangat dibutuhkan di berbagai sektor, mulai dari bisnis, kesehatan, sampai keuangan. Tiga, keterampilan soft skills, seperti komunikasi efektif, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Meskipun teknologi maju, soft skills tetap krusial untuk kolaborasi dan kepemimpinan. Empat, keterampilan adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Dunia kerja terus berubah, jadi kemampuan untuk belajar hal baru dan beradaptasi dengan cepat itu super penting. Jadi intinya kombinasi antara keterampilan teknologi dan soft skills ditambah. Ntar dulu, kalau misalnya dipilih nih di antara keempat itu yang paling nomor satu itu yang mana? Nomor satu, yang paling prioritas. Kalau harus milih satu yang paling prioritas, itu adalah keterampilan digital dan teknologi. Soalnya di era sekarang dan ke depan, hampir semua sektor industri bakal bergantung pada teknologi. Oke. Keterampilan digital dan teknologi itu kan bisa dikerjakan menggunakan AI, artificial intelligence, bukan manusia lagi yang dibutuhkan. Bagaimana menurut kamu? Tolong jawab dengan jujur. Itu poin yang sangat valid. Memang AI semakin maju dan bisa mengambil banyak tugas yang dulunya dilakukan manusia, terutama yang bersifat repetitif atau analitis. Tapi di sisi lain, keterampilan digital dan teknologi tetap penting karena manusia masih dibutuhkan untuk mengembangkan, mengelola, dan mengawasi AI. Selain itu, ada aspek kreatif, strategis, dan empati yang masih sulit digantikan AI. Jadi meskipun AI mengambil alih banyak tugas teknis, keterampilan manusia yang lebih kompleks tetap sangat dibutuhkan. Itulah kenapa keterampilan digital tetap jadi prioritas, karena manusia dan AI bisa saling melengkapi. Jadi jawabannya tetap jujur, keterampilan digital itu penting, tapi manusia tetap punya peran yang nggak tergantikan. Apa keterampilan digital yang paling penting menurut lo sekarang ini? Tolong kasih contoh, 10 lah, 10 ya contohnya. Tolong jawab dengan jujur. Siap, gue kasih 10 contoh keterampilan digital yang paling penting saat ini. 1. Pemrograman dan coding, seperti Python, JavaScript, Java, dan lainnya. Ini dasar dari hampir semua teknologi modern. 2. Data science dan analitik data. Kemampuan untuk mengolah data, membuat model prediksi, dan mengambil insight dari data besar. 3. Kecerdasan buatan dan machine learning, memahami cara kerja algoritma AI, pelatihan model, dan implementasi AI dalam berbagai bidang. 4. Keamanan siber, cyber security, keterampilan untuk melindungi sistem dan data dari ancaman, serangan siber, dan kebocoran data. 5. Pengembangan aplikasi mobile. Oke. Adakah sekolah yang mengajarkan seperti ini di Indonesia? Sebutkan sekolahnya dan sejak kapan diajarkan seperti ini? Sejak TK, SD, SMP, atau SMA? Tolong jawab dengan jujur. Di Indonesia sekarang sudah mulai banyak sekolah yang mengajarkan keterampilan digital sejak dini. Contohnya sekolah vokasi dan SMK. Banyak SMK di Indonesia sudah punya jurusan teknologi informasi seperti rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, atau multimedia. Ini sudah diajarkan sejak tingkat SMK, biasanya mulai kelas X. 2. Sekolah berbasis teknologi, ada juga sekolah-sekolah berbasis teknologi atau sekolah swasta yang punya kurikulum khusus digital, misalnya sekolah high-tech atau sekolah-sekolah internasional. Di sini pengenalan teknologi bisa dimulai sejak SD atau SMP. 3. Program coding untuk anak. Beberapa sekolah dasar juga sudah mulai mengintegrasikan pengenalan coding lewat platform seperti Scratch atau
Code.org biasanya dimulai dari SD. 4. Kursus dan bootcamp. Selain sekolah formal, banyak kursus atau bootcamp teknologi yang tersedia untuk semua jenjang, bahkan untuk anak-anak atau remaja. Jadi, pengajaran keterampilan digital ini sudah dimulai sejak SD, SMP, hingga SMK, tergantung pada kurikulum Oke, dan oke, oke. fokus masing. Oke. Terima kasih. Tolong ini dong close ya. Closing. Saya kan lagi bikin YouTube nih. Ya, lagi presentasi YouTube. Tolong closing dong ya. Terima kasih. Siap, gue bantu ya. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang keterampilan digital dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia kerja di masa depan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat. Bye-bye. Gimana, udah pas?